wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlashahuma wa dawamahuma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bibarakati hadzal majlis nas'aluka an taqdiya lana jami'a hajat kullaha ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya fi khairin wa lutfin wa afiyya birahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin, para kiai, para habaib yang hadir pada kesempatan ini, hadir bersama kita Habib Umar Zaki Assegaf, Romo Yai Damanhuri, dan para kiai yang hadir pada malam hari ini, dan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir, dan sahibul bait, sahibul hajah pada malam hari ini, Bapak Yuwaris, keluarga, dan para asatid yang hadir. Begitu juga para lenggah sudoyo, mugi-mugi semua yang hadir di sini semua hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah pulang membawa berkah dan berkat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah sama-sama kita menyimak apa yang disampaikan oleh guru kita Kiai Damanhuri tentang pentingnya kita duduk di majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tentang pentingnya hajatan-hajatan itu diwarnai dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita itu tadi disampaikan punya banyak hajat ataupun ada hajat susah untuk digapai, maka salah satu jalannya yaitu memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, berapa batasan minimal seseorang itu dikatakan banyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kira-kira kalau saya sampaikan ini pertanyaan, ada jawaban ini dari jamaah, dari yang hadir mungkin ada batasan minimal orang itu dikatakan banyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita kalau dikatakan banyak bersolawat, orang itu banyak bersolawat minimal berapa? Jadi batasan minimal orang itu dikatakan sebagai orang yang banyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo. Ini makin malam makin sulit ya. Makin sulit soalnya. Sulit Pak. Ya sama, saya juga agak bingung sebenarnya. Ini berapa ini? Hanya disebutkan di dalam sebuah kitab yang merupakan syarah dari beliau Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Beliau menyampaikan sebuah nukilan dari seorang ulama bahwa batasan minimal orang itu dikatakan banyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu 300 di pagi hari dan 300 di malam hari. Kalau ada orang yang demikian, maka sudah bisa dikatakan bahwa dia adalah orang yang banyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disampaikan juga oleh Al-Imam Sakhawi dan para imam-imam yang lain. Jadi intinya kalau kita ingin termasuk golongan tersebut, orang yang banyak sholawat, maka perlu target minimal pagi itu ya, pagi, siang, sore, kemudian malam hari, masing-masing itu 300 kali sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo, mau pakai sholawat naria juga boleh, cuma memang agak panjang kalau sholawat naria aja ya.
atau memakai sholawat yang paling singkat, sholawat Jibril, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, insya Allah itu ya tidak sampai 3 menit 300. Jadi intinya banyak sekali jalan untuk menuju kebaikan. Hanya saja carilah jalan yang kita itu paling nyaman dengan jalan tersebut. Dan jalan yang paling nyaman, yang paling banyak urusan akan terselesaikan tadi sudah disampaikan, yaitu dengan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para ulama itu menyatakan, kalau kita ini misalnya hidup di dunia ini mencari-cari guru, ternyata gurunya tidak diketemukan. Sudah pergi ke guru 1 kurang cocok, 2 kurang cocok, sudah sowan ke banyak guru, ternyata guru spiritual kita ini belum kita dapatkan yang cocok dengan kita. Maka termasuk sarannya para ulama yaitu kita banyak-banyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. As-salatu ala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam syekhun man la syekhalah. Sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah guru atau pengganti guru bagi orang yang tidak ataupun belum memiliki guru. Jadi banyak sekali manfaat-manfaatnya, yang intinya kalau kita ingin banyak mendapat dan juga menggapai kebaikan, maka jalan yang terbaik yaitu sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga termasuk hikayat yang disampaikan bahwa beliau Al-Habib Muhammad Anis, ini pamannya Habib Zaki, Habib Anis Solo itu kalau misalnya ada masalah apapun, mau hajatan ya, kalau hajatan ya pasti sholawat, mau hajatan apapun, bahkan misalnya mau mengusir roh-roh jahat, katanya mengusir roh-roh jahat dari rumah. Biasanya kan kalau rumah itu lama tidak ditinggal itu angker, banyak penghuninya. Beliau itu pernah disuruh coba dibacain apa ini kira-kira rumahnya ini, supaya apa, supaya penghuni-penghuni rumah yang tidak nampak ini bisa keluar dari rumah. Maka beliau buka maulid Simtud Duror, beliau baca Simtud Duror, maulid dari awal sampai akhir, dan subhanallah semua penghuni-penghuni rumah yang ada di rumah itu semuanya kabur, artinya menjadi bersih. Dengan apa? Berkat sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga perlu kita berikan perhatian bahwa bahwa orang itu apabila dia termasuk orang yang senang sholawat, ini juga bisa membangkitkan kerinduan dan kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu kalau beriman, meskipun dia ahli maksiat, dia pasti masih ada percikan-percikan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang itu misalnya beginilah, bisa kita katakan kan sekarang itu banyak orang-orang yang tidak suka dengan maulid. Orang-orang yang kalau misalnya masih saudara-saudara kita, tapi kalau lihat ada kumpulan seperti ini, mereka pokoknya ya tuduhannya macam-macam. Wah, ini orang-orangnya ini tidak benar, orang-orangnya jauh dari sunnah, orang-orangnya ini pelaku bid'ah dan lain sebagainya. Kita perlu perjelas di sini bahwa duduknya kita di sini ini merupakan sarana untuk membangkitkan rasa cinta dan rindu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba di sini bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, ketika kita tahu dalam pembacaan maulid itu kita sudah sampai pada mahalul qiyam misalnya, bagaimana perasaannya bapak-bapak, ibu-ibu saat kita berdiri, kemudian kita merasakan bagaimana kedatangannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana para sahabat menyambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita rasakan itu, kita berandai-andai bisa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
seakan-akan kita itu tidak merasakan apa yang ada di sekitar kita. Dan itulah termasuk apa? Termasuk inti dari beribadahnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu kalau sholat dalam keadaan, mohon maaf, dalam keadaan sujud. Keadaan sujud itu kita itu memuliakan diri kita atau menghinakan diri kita? Sujud. Mohon maaf, kepala kita di bawah, bokong kita di atas. Kalau bahasanya seperti itu. Belakangnya kita di atas, kepala kita apa di bawah. Terus kalau kita sholat jamaah misalnya, kepala kita itu di bawah, kemudian di depan kita ada kaki orang. Di depan kita apa? Ada kaki orang. Coba kalau misalnya panjenengan sekarang, misalnya Mas siapa namanya? Mas Mudana misalnya. Apa dalam gerakan sujud kemudian ada orang berdiri di depan jenengan ataupun dia duduk di depan jenengan, kira-kira jenengan tersinggung atau tidak? Tersinggung lah. Kita sujud bukan dalam keadaan sholat, kita misalnya menunduk ataupun bersujud, kemudian ada orang yang berdiri di samping kita, pasti kita tersinggung. Tapi kenapa pada saat kita sholat kita tidak merasakan hal itu? Ini merupakan apa? Tanda bahwa orang pada saat sholat dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak merasakan apa-apa yang ada di sekelilingnya. Yang dia rasakan hanyalah kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan orang yang maulid. Orang yang maulid itu pikirannya, hatinya, jiwa raganya itu semuanya dicurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ini kita perlu perjelas bahwa duduk maulid ini sebenarnya apa? Untuk membangkitkan cinta dan rindu kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena begini hadirin yang dirahmati Allah, cinta ataupun rindu itu masing-masing dari kita beda-beda. Ada yang tinggi cintanya, ada juga yang rendah cintanya. Kita yang akhir zaman ini kebanyakan rendah cintanya, maka kita perlu pertinggi cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perayaan-perayaan Maulid seperti ini. Pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dikatakan bahwa di zaman Nabi itu ada seorang sahabat yang dia itu memiliki kebiasaan buruk. Mohon maaf, setiap hari beliau itu apa ini? Mendem. Paham ya? Minum. Ada sahabat Nabi dulu sebelum beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kebiasaannya itu minum. Tapi subhanallah, setiap kali beliau minum, setelahnya beliau datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke sana, beliau mengakui kesalahannya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya tadi minum. Terus apa yang dilakukan oleh Nabi? Dipanggil sahabat, kemudian disuruh untuk mencambuk sahabat yang minum ini. Karena hukuman bagi orang yang minum itu, bapak-bapak, ibu-ibu, dalam syariat itu dicambuk 80 kali cambukan. Maka dicambuk 80 kali cambukan. Habis dihukum, keesokan harinya orang yang minum ini datang lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang lagi, ngaku lagi, ya Rasulullah, tadi saya minum. Maka disuruh lagi untuk dicambuk 80 kali cambukan. Keesokannya lagi datang lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya minum. Disuruh lagi sahabat ini untuk mencambuk orang yang minum ini 80 kali cambukan. Sampai hari keempat datang lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya minum. Kemudian apa? Dicambuk lagi oleh sahabat tersebut atas perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu ada sahabat yang sudah kurang senang dengan orang ini.
Salah satunya sahabat Umar bin Khattab yang terkenal dengan ketegasannya. Umar bin Khattab minta izin dari Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ini orang mempermainkan syariat, da'ni adrib unuqah, biarkan aku tebas lehernya. Karena Sayyidina Umar ini apa? Orangnya ini agak tegas. Ini orang mempermainkan syariat, biarkan saya hukum orang ini supaya dia tidak mempermainkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Asyaqaqta sadrahu ya Umar. Wahai Umar, apakah engkau pernah membelah dadanya? Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Ini orang yang ahli maksiat ini, orang yang sering minum ini, tahu nggak isi hatinya itu adalah cinta Allah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibela oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran penting bagi kita. Sebagaimana disampaikan oleh guru saya, kita tidak bisa mengatakan orang yang ahli maksiat itu tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa mengatakan orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi ini adalah orang yang tidak cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Cinta itu adalah sesuatu yang sendiri berupa rasa, sedangkan mengikuti itu adalah bukti dari cinta. Mungkin tidak orang mengikuti tanpa cinta, mungkin saja. Maka kita perlu dua-duanya. Perlu rasanya, yaitu rasa cinta kepada Rasulullah, dan juga perlu bukti dari cinta, yaitu mengikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi kita semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimudahkan untuk bisa mengikuti semua jejak langkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.